Halo pemirsa, ini adalah aplikasi inventory by location. Jadi ada dua variabel yang menentukan stok, yaitu produk, kode, dan lokasi. Oke, kita coba login dulu. Ini sebagai super admin ya, semua menu ada di sini. Jadi ada menu barang masuk, barang keluar, kemudian daftar produk, laporan. Nah, ini tambahannya yang biasanya kita ada. Lalu yang utama tentu kita ke produk. Jadi produk di sini kita bisa lihat produknya itu yang masih available itu di lokasi mana. Ini di AQ14 masih ada. Kalau untuk track itu ada di AQ13 dan AQ15. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke transaksi masuk. Misalnya transaksi masuk ini adalah semua jenis transaksi yang sifatnya itu akan menambah stok, dan lokasi ini bisa dinamis. Nanti misalnya dibutuhkan ada jenis transaksi lain yang sifatnya itu menambah stok, ya bisa. Jadi ini dinamis karena kita menggunakan tabel masuk dan keluar itu secara terpisah. Ini memudahkan kita menghitung total stok. Jadi di sini misalnya ada pembelian, kemudian retur penjualan. Kalau pembelian tentu biasa ya, retur, maka akan pilih customer, nama customer, kemudian invoice yang pernah dia beli atas nama customer itu, lalu produknya juga produk atas nama atau produk yang ada di invoice itu produknya apa. Kemudian kalau misalnya itemnya melebihi juga tidak bisa, jadi dia beli berapa, nah itu maksimalnya bisa dikembalikan, seperti itu. Untuk harga nanti kita bisa buat suggestionnya, itu tidak terlalu sulit karena kita sudah bisa menghitung dan memilih produk mana yang pernah dibeli. Kalau misalnya terjadi pembelian, ya nanti akan otomatis memilih suppliernya mana. Nah, invoice-nya ini bisa diisi invoice pembeliannya itu invoice-nya berapa. Jadi kita bisa menambahkan tersendiri. Tinggal kita tambah, maka jadi invoice. Lalu kita bisa menambah produk. Kita taruh di lokasi mana, atau kita mau taruh di lokasi baru, ya bisa. Misalnya AQ16, tinggal ditambah saja seperti ini. Produknya apa, misalnya Lucil tablet, harganya misalnya 30.000, kita pesan 100, maka kita save. Ini sudah jadi faktur input penjualannya. Kalau mau barang kedua dan selanjutnya, kita pilih new lagi, kemudian kita taruh lokasinya di mana, misalnya di 12, produknya itu WP, harganya katakanlah 12.000, harganya 1.000 misalnya, lalu save. Lalu kalau sudah selesai, ya kita tinggal save saja, maka sudah ada pembelian Lucil itu tadi ya. Lalu kita ke produk keluar. Transaksi keluar juga sama, jadi sifatnya transaksi-transaksi yang keluar seperti penjualan, retur pembelian, tentu dia akan mengurangi stok atau kita mengeluarkan stok. Kemudian stok 6 keluar, kemudian produk kalau ada prinsip melakukan event, kalau kita klik event, maka di sini pilihnya kontaknya adalah prinsipal, yang grup kontaknya itu prinsipal, sudah kita sesuaikan. Kemudian kalau invoice-nya ini otomatis akan keisi, atau diisi sendiri sesuai dengan invoice juga tidak masalah. Ini pengaturannya dinamis, jadi bisa disetting itu akan di-generate by system atau ngambil dari yang sudah pernah. Misalnya ini retur pembelian, maka invoice-nya harus invoice pembelian yang pernah dilakukan, dan nanti
sama seperti di produk masuk tadi, produk-produknya sesuai dengan produk-produk yang ada. Jadi adanya di lokasi ini, misalnya kita keluarkan maka tidak bisa. Jadi stoknya harus sesuai dengan stok yang ada di sisa stok yang ada di AQ16 ini. Seperti itu kalau melakukan retur. Kalau penjualan seperti biasa, kita pasti pilih customer, lalu kita bisa buat invoice tersendiri sama seperti tadi. Kita klik, lalu tambah produk seperti biasa. Ini produk tentu yang sudah ada stoknya, yang nggak ada stoknya sudah nggak muncul. Kemudian kita pilih lokasinya, lokasi di mana. Lokasinya di AQ12 ternyata stoknya itu 0. Kemudian kalau di AQ14 itu stoknya 190. Otomatis kalau kita pilih ini, kita klik ini, tentu akan tidak bisa. Maka kita mau nggak mau harus klik yang ini. Kemudian kita klik satuannya berapa belinya, dan kita save. Nah, setelah kita save lagi. Kalau untuk produk selanjutnya tinggal klik move lagi. Kemudian di sini ada tombol untuk pembayaran ya. Jadi jika tadi kan transaksinya belum ada pembayaran, ini kalau mau melakukan pembayaran juga ada. Ini additional aja untuk saya membuat biar ada juga, karena ada harganya maka ada sistem pembayarannya. Nanti kalau sudah dibayarkan lunas, jumlahnya sudah sesuai, maka ini sudah hilang. Nah, kemudian kita ke laporannya. Laporannya itu seperti ini bentuknya. Jadi kita bisa pilih, misalnya mau laporan filenya itu berupa misalnya stok PDF, lalu kita harus isi saja sambil kita lihat data barang yang transaksi di rentang tanggal ini, rentang tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi kita bisa bebas pilih rentangnya sesuai dengan rentang tanggal dari. Kemudian di sini ada file laporan masih kosong, tapi kalau kita klik simpan, maka file laporannya akan tersimpan di sini dan kita bisa akses dalam satu tampilan. Kemudian kita klik, maka PDF-nya akan tergenerate, yaitu stoknya sengaja tidak saya buat tampilan di sini karena itu akan satu bisa dilakukan dengan membuat virtual column atau dengan behavior. Nah, saya pengen menghindari dua-duanya. Kalau memang mau ngecek stoknya, itu bisa lihat di sini, tinggal diklik ini sudah bisa ngecek stoknya ada berapa. Kemudian di sini ada pada rentang tanggal ini itu ada transaksi berapa, kemudian ini adalah kuantitinya keluar. Jadi stok keluar itu di sini saya hanya ngasih keterangan produk keluar, lokasi, kemudian berapa jumlahnya. Begitu juga dengan detail masuk, saya hanya 3 komponen saja. Tapi jika ingin request misalnya mau ditambah ini tanggal transaksinya, ya bisa, kita bisa modifikasi. Kemudian di sini adalah di rentang ini ada pembayaran apa saja berdasarkan transaksinya, yaitu jenis transaksinya itu ada sesuai dengan nama-nama transaksi yang tadi kita lihatkan waktu transaksi di masuk dan transaksi keluar. Kemudian tanggal pembayarannya, kemudian jumlah pembayarannya, dan cashbox-nya pakai apa, pakai kas atau pakai bank dan lain sebagainya, seperti tadi kita lihat. Nah, seperti ini. Kalau kita klik di sini, maka akan muncul PDF-nya stoknya. Jadi stoknya sesuai ya, akan berkurang sesuai dengan yang di setelah transaksi tadi kan
kurang dan stoknya akan update di sini. Lalu saya kira itu sudah. Kemudian untuk report itu ada 5 report yang saya bikin. Stok yang versi Excel juga ada. Kemudian untuk data keluar masuk pembayaran itu saya buat versi Excel agar lebih biasanya masih diolah lagi, banyak yang permintaannya itu biasanya masih akan di pivot lagi dan lain sebagainya. Maka saya buat untuk yang detail transaksi keluar maupun masuk itu berupa Excel. Lalu kita buka, maka Excelnya akan terdownload dan nanti sebentar lagi kita akan buka setelah terdownload. Ini tadi transaksi keluar ya, transaksi keluar seperti apa tampilannya. Ini sudah cukup detail saya rasa, jadi ini sudah tanggalnya, kemudian jenis transaksinya, kemudian nomor invoice-nya, kemudian di sini kode barang dan lain sebagainya. Produk keluar ini adalah berupa kode barang, lokasi ini by lokasi, kemudian ini harga dan total. Oke, saya kira untuk demo aplikasi ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.